Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelumnya kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pasti kalian sudah tahu apa itu lingkaran. Nah, Ibu mau menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Ya. Oke. Nah, ini ada benda-benda yang berbentuk lingkaran. Yang pertama itu ada roda sepeda kalian. Kalau kalian punya sepeda, kalian sudah tahu tuh rodanya pasti berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada lempengan CD, ini juga berbentuk lingkaran. Terus ada mata uang koin itu bentuknya lingkaran juga. Ini kalau untuk ibu-ibu marhaban atau ini gelang juga, gelang berbentuk lingkaran. Itu ya, sudah tahu lah. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, harapan Ibu atau harapan kita semua melalui pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyebutkan dan menjelaskan konsep tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, apa saja? Ada pusat lingkaran atau titik pusat, jari-jari lingkaran, diameter, busur, tali busur, juring, apotema, dan tembereng. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan lingkaran? Kalau kalian sudah tahu bentuk lingkaran itu, sekarang definisi dari lingkaran itu apa? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Lingkaran adalah garis lengkung, berarti garis lengkung, tempat kedudukan titik-titik. Nah, di garis lengkung ini ada titik-titik yang berjarak sama dari pusat lingkaran atau titik pusat, ya. Jadi ini jarak titik-titiknya sama dari pusat lingkaran. Nah, terus apa saja unsur-unsur dari lingkaran itu? Nah, pertama, ada pusat lingkaran atau biasa kita sebut dengan titik pusat. Perhatikan gambar ini. Nah, titik O ini disebut pusat lingkaran karena berada di tengah lingkaran. Selanjutnya, ada jari-jari. Nah, perhatikan gambarnya. Jari-jari di lingkaran, kemudian ada titik O dan P. Garis OP ini OP disebut dengan jari-jari. Jadi jari-jari itu apa? Jari-jari adalah titik yang menghubungkan atau ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sebarang titik pada keliling lingkaran. Ya, ini keliling lingkaran yang garis di sekeliling lingkarannya ini. Nah, selanjutnya ada busur. Nah, coba perhatikan gambar ini. Busur, apa itu busur? Busur adalah, ini kan titik sembarang. Oh, busur adalah garis lengkung. Nah, garis lengkung AB ini dinamakan busur. Jadi, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan sebarang dua titik pada lingkaran. Ya, ingat, busur adalah garis lengkung. Selanjutnya ada tali busur. Perhatikan gambarnya. Tali busur. Ada titik A, titik B, ditarik garis. Nah, tali busur itu ruas garis AB. Nah, ini ruas garis AB ini disebut tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan sebarang dua titik pada lingkaran. Ya. Oke. Kemudian ada diameter. Nah, perhatikan. Diameter. Ini ada titik A, kemudian sebarang titik B. Nah, diameter ini hampir sama dengan tali busur. Hanya saja, diameter ini adalah tali busur yang melewati titik pusat. Ya. Nah, biasanya kita ketahui diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kenapa? Karena besar AO itu sama dengan besar BO, ya, panjangnya sama. Ini namanya diameter. Ya, apa tadi diameter? Tali busur yang melewati titik pusat.
Selanjutnya itu ada juring. Perhatikan gambar di samping ini. Juring, jadi ada titik pusat, terus titik A, ditarik ruas garis, ada titik B. Nah, ini garis tadi apa? Busur. Ini dari AO ke OB. AO dan BO itu kan jari-jari. Berarti juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur garis lengkungnya dan 2 buah jari-jari. Oke, selanjutnya ada tembereng. Apa itu tembereng? Nah, coba perhatikan gambarnya. Tembereng, ini ada titik A, titik B. Kemudian ada garis lengkung, itu namanya busur, dan tali busur. Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya. Oke, selanjutnya ada apotema. Apa itu apotema? Coba perhatikan gambarnya. Apotema ada titik O, kemudian kita tarik garis dari A ke B, dan kita tarik garis dari titik pusat. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan apa? Ini apa tadi namanya? Tali busur dan saling tegak lurus. Jadi garis ini nak yang namanya apotema, membentuk sudut. Nah, kalau tegak lurus itu berarti membentuk sudut siku. Oke, sekarang kalian sudah selesai mempelajari unsur-unsur lingkaran. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah bisa memahami apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Nah, kalau sudah, ucapkan alhamdulillah. Oke, di slide ini Ibu akan memberikan kalian 6 buah soal. Nanti kalian bisa menjawab soal tersebut di buku tulis, kemudian minggu depan akan kita bahas. Enak ya? Yang pertama, perhatikan gambar di samping, tali busur ditunjukkan oleh. Nah, tali busur. Ya, kalian pilih salah satu, jawaban yang paling benar. Kemudian yang nomor 2, busur adalah. Nah, definisi dari busur. Busur itu tadi apa? Pilih salah satu yang menurut kalian benar. Ya. Oke, nomor 3. Dari gambar di samping, jari-jari dan diameter berturut-turut ditunjukkan oleh ada AO dan OE, BO dan BD, CE dan CD, AO dan AC. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. Kemudian soal nomor 4. Dari gambar di samping, daerah yang diarsir dengan warna biru. Ini apa tadi? Daerah yang diarsir. Berarti ini daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari. Apa tadi? Oke, pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian soal nomor 5. Tembereng adalah. Nah, tadi apa definisi dari tembereng? Kalau kalian ingat gambarnya, kalian bisa menjawab dengan mudah. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. Oke, soal terakhir. Nah, perhatikan gambar di samping, ini gambar ini. Ruas garis EO dinamakan EO. Nah, ini garis tegak. Tadi apa namanya yang Ibu jelaskan terakhir, bagian terakhir, kalau kalian ingat. Pilih jawaban yang menurut kalian benar. Oke, sampai di sini pembelajaran kita terkait lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.